Halo guys, kembali lagi di channel Tomodachiku guys. Yeay, lebay banget. Nah guys, seperti yang bisa kalian lihat di judulnya, hari ini tuh aku mau menceritakan pengalaman aku saat ditangkap sama polisi. Bukan hanya ditangkap tok, tapi juga dinaikin di mobil patroli sampai di interview di kantor polisi. Jadi semoga pengalaman ini tuh bermanfaat buat teman-teman yang lagi kerja di Jepang ataupun yang kerja dimanapun gitu pokoknya. Karena ini masih berhubungan dengan kebudayaan atau kebiasaan orang Jepang gitu guys ya. Jadi seperti biasa, aku itu kalau pagi sama sore itu biasanya ngajak jalan-jalan si Cabo, itu anjingnya Pak D, itu ya jalan-jalannya deket rumah aja, nggak jauh-jauh amat. Biasanya kalau aku ngajak jalan-jalan si Cabo ini tuh sambil dengerin lagu guys, bawa HP pakai headset dengerin lagu atau telepon sama orang rumah gitu. Nah, kebetulan pagi ini tuh, aku pas jalan-jalannya itu pas ketepatan sama anak-anak sekolah Jepang itu pergi ke sekolah gitu, guys. Nah, aku tuh kepikiran mau bikin vlog, mau kasih lihat kalian, suasana anak sekolah Jepang itu kalau pergi ke sekolah gitu. Jadi ya, aku sambil jalan-jalan sambil ambil video gitu. Nah, ambil videonya itu aku duduk di taman guys. Jadi di taman itu ada tempat duduknya. Aku duduk di situ sambil ngerekamin anak-anak sekolah itu. Dan rekamnya itu pun jauh guys. Bukan kok deket kayak gini, enggak. Aku ambil videonya tuh jauh gitu. Jadi anak-anak sekolah lewat itu aku ambil videonya gitu ya. Pokoknya sambil menjelasin kayak gitulah pokoknya gitu. Aku pikir itu kan video yang biasa kan. Video yang ya umum lah gitu. Di Indonesia pun juga umum kan ya. Dan aku pikir juga nggak melanggar peraturan gitu kan, karena yang ngambilnya dari jauh, bukan bukan aku deket-deket gini kan, nggak, aku juga nggak ganggu mereka, aku cuma duduk sambil ngejelasin gitu. Nah, karena aku pikir itu bukan pelanggaran atau apapun itu, jadi aku ya nggak kepikiran apa-apa guys gitu ya. Nah, saat itu ada anak sekolah, kalau nggak salah anak SMA gitu ya pokoknya. Aku itu sebenarnya nggak ngambil videonya dia guys. Jadi semua aku tuh rancak gitu ya, ambilnya itu ya pokoknya yang lewat aku giniin gitu. Jadi mereka lewat, jadi ya kelihatan di kamera gitu ya. Jadi nggak fokus sama orang itu. Kecuali kalau aku itu apa yang ngaran itu apa ya, candid lah, candid ngerekam cuma dia tok gitu ya. Mungkin dia pakai rok mini apa apa, itu kan pelanggaran guys ya. Kalau kayak kayak itu tuh aku tahu itu kan melanggar peraturan gitu, melanggar, pokoknya itu kriminal gitu ya. Kalau kita ngambil video atau foto cewek yang lagi pakai rok mini apa apa, itu kan nggak boleh kan, itu kan melanggar peraturan. Tapi aku tuh enggak guys, satu jadi ngambil videonya itu biasa gitu aja. Orang-orang jalan kaki ya aku ambil gitu tok, enggak. Pokoknya ya biasalah gitu, video biasa gitu loh. Kalian kan juga sering lihat kan, kalau aku lagi pergi ke tempat wisata kan ya juga ngambil video seperti itu. Pokoknya videonya tuh biasa banget gitu loh. Nggak ada unsur pornografi juga nggak ada gitu. Toh itu videonya itu belum selesai guys. Jadi masih aku ambil aja, nanti kan masih ada editing gitu, ada bagian-bagian yang aku potong gitu. Misalkan oh ini kayaknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu baik kalau ditampilin di YouTube, jadi aku potong kan gitu. Masih videonya masih video mentah gitu guys ya. Masih perlu editing ini itu. Kadang-kadang ada yang aku blur mukanya kan kayak gitu. Apalagi di Jepang gitu guys ya. Nah, kira-kira jam 8-an lebih gitu guys. Aku ya sudah selesai. Aku sudah bikin ini. Videonya udah aku bikin closing videonya itu kalau ya seperti biasanya gitu. Nah, aku sebenarnya udah mau pulang gitu. Aku mau pulang, aku masukin HP ku di kantong gitu, terus mau pulang sama Cabo gitu. Tiba-tiba guys, dari belakang, dari depan, sama dari samping itu mobil patroli itu datang guys. Cekit, cekit, cekit. Ya aku pikir kok nggak ada masalah kan, aku juga nggak melakukan hal-hal yang aneh kan. Terus mereka tuh ngeliatin aku guys. Pikir aku ya mungkin orang asing gitu ya. Mungkin orang asing, jadi mereka mau tanya-tanya apa gimana gitu ya. Atau mungkin tanya izin tinggal atau gimana kayak gitu ya. Jadi ya aku nggak terlalu pikirin macam-macam gitu ya. Terus mereka datang, gitu. 5 orang guys, 5 orang langsung ngumpulin aku. Tanya,
mohon maaf bisa lihat HP-nya sebentar gitu. Loh kenapa kan gitu. Ya pokoknya mau lihat dulu. Akhirnya HP-ku ya aku kasih lah gitu. Aku kasih, dia ngecek-ngecek gini, terus satunya lagi ngomong, tadi ada orang telepon katanya kamu mengambil videonya dia gitu, mengambil mukanya dia gitu. Terus aku juga mikir, orang yang mana gitu, padahal aku kan ngambil videonya itu kan rancak ya, pokoknya yang lewat jalan itu banyak banget guys. Nanti kalau videonya itu udah selesai, aku upload di YouTube guys. Nah aku juga bingung orang yang mana gitu. Terus dia lihat-lihat semua kan video-video yang aku ambil itu kan. Toh itu juga video biasa gitu. Dia lihat-lihat gini si polisinya itu satunya lagi itu wawancara aku. Kamu orang mana? Kamu tinggal di mana? Dia tanya KTP aku semuanya ditanya-tanya gitu ya. Aku jawab gitu. Terus dia tanya KTP kamu mana gitu. Terus aku bilang aku nggak bawa apa-apa karena ya aku cuma ini jalan-jalan pagi sama sama anjingku gitu, jadi nggak bawa apapun gitu. Terus rumah kamu mana? Ya rumah saya sebelah situ kan, deket banget. Ini rumah aku, ini tuh tamannya gitu guys. Ya rumah saya di situ, saya tinggal di situ gitu. Ya udah kalau gitu pulang dulu ke rumah ambil ini ID kamu kan gitu. Dia sambil lihat-lihat HP ku tuh disita sama dia guys. Terus aku pulang ke rumah, karena Pak D masih tidur, aku ngomong dulu sama Pak Polisnya, sebentar ya karena temanku masih tidur, jadi aku bangunin dia biar dia nggak kaget gitu kalau tiba-tiba bawa polisi segini banyak kan gitu. Nah, aku bangun Pak D lah. Pak D, tadi aku ini ambil video di taman, terus kayaknya ada masalah sama polisi gitu. Setelah ini aku mungkin ke kantor polisi, jadi kamu tunggu di rumah aja gitu, biar Pak D-nya itu nggak cemas gitu guys ya. Oh iya ya udah gitu. Terus akhirnya aku ambil ID-ku, terus kasih lihat dia, oh gini 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 gini. Oke, terus akhirnya aku harus diinterogasi, dibawa ke kantor polisi guys. Jadi waktu keluar dari rumah itu perjalanan ke tempat parkirnya mobilnya polisi itu, aku tuh dilihatin orang-orang guys. Ini orang gaijing, orang-orang asing bikin ulah apa gitu kan, bikin masalah apa nih orang-orang asing ini. Apalagi sama polisi 5 orang guys. Terus aku ya pakai sendal, pakai celana pendek gitu, naik mobilnya Pak Polisi itu. HP ku masih ditahan guys, sama ID ku itu diambil sama Pak Polisi itu. Terus waktu pertama kali naik mobilnya Pak Polisi, Pak Toka itu guys, mobilnya bagus guys, sedan gitu, kursinya empuk, tapi tempat kunciannya, eh, pintunya mobil itu sedikit berbeda sama yang biasanya guys. Jadi Pak polisinya yang tahu gitu, biar mungkin kalau ada orang yang ditangkap nggak bisa kabur kayak gitu guys ya. Aku ya karena aku nggak pikir, nggak melakukan tindakan tindakan kriminal, jadi ya kriminal juga aku nyantai-nyantai aja gitu guys ya. Di mobil pun aku sedikit ditanya-tanya, kamu tadi ngapain gitu. Terus sampailah di tempat kantor polisi. Tempat kantor polisinya itu besar banget guys. Mobil polisinya juga banyak banget begitu. Kayaknya itu bukan bukan pusatnya, tapi besar gitu. Oh, ya bisa bilang pusatnya sih. Pusat kantor polisi gitu. Nah, di situ aku dibawa ke lantai 3 guys. Aku dimasukin kayak tempat wawancara atau interogasi gitu, yang kecil ruangannya gitu. Tapi di situ sayangnya aku nggak bawa HP ku disita guys, jadi aku nggak bisa ambil foto atau rekam gitu. Kalau bisa ya aku rekamin gitu. Nah, di situ aku diwawancara guys, sama Pak polisinya. Banyak banget guys yang wawancara itu, mungkin sekitar 5 atau 6 orang gitulah pokoknya. Aku diwawancara, kamu tadi ngapain? Terus kamu di situ sama siapa? Terus kamu tahu nggak pelanggaran kamu? Terus kamu ditanya lagi, kamu di sini kerjanya apa? Terus apa lagi? Tempat tinggalnya di mana? Terus apa lagi ya? Pokoknya aku agak lupa pertanyaan-pertanyaannya itu. Terus ya aku jelasin, aku ini orang Indonesia, hari itu aku jalan-jalan sama anjing aku seperti biasa. Terus karena aku ini suka video, aku suka foto, jadi aku itu sekarang lagi bikin YouTube, mau menjelaskan ke orang Indonesia mengenai ini
budaya orang Jepang kayak gitu. Aku ngomong aja kayak gitu apa adanya kan gitu. Aku juga kasih lihat YouTube aku gitu. Jadi aku tuh suka menjelaskan kebudayaan orang Jepang ke Indonesia gitu. Karena budaya orang Jepang itu bagus aku kan gitu. Pokoknya ya aku menjunjung tinggi negara Jepang gitu kan. Terus polisinya juga, oh gitu jadi kamu YouTuber ya. Ya bisa dibilang YouTuber lah pokok. Ya bisa dibilang YouTuber atau apalah itu. Pokoknya ya aku suka bikin video gitu. Kalau dibilang YouTuber ya oke lah gitu. Tapi bukan YouTuber yang terkenal guys ya. Nah, setelah itu dia ngecek-ngecek HP ku kan. Dia lihat-lihat eh, mana sih orang yang laporin aku itu, ceweknya itu yang mana gitu. Dia lihat yang mana, ini kan videonya video biasa gitu kan si Pak polisinya. Ini kan video-video biasa, nggak ada yang melanggar kriminal kan gitu. Aku juga bingung yang mana ya Pak gitu. Aku tanya, ya mungkin yang ini loh, ini yang anak SMA ini loh. Mungkin dia itu yang telepon Pak polisi gitu. Oh, tapi itu kan videonya aku ambil dia ini diambil dari jarak jauh kan, nggak kelihatan kan dianya. Dia mukanya juga nggak kelihatan, pakai rok mini juga nggak kelihatan. Ya pokoknya pokoknya video biasa banget gitu loh guys ya. Aku juga heran kenapa kok sampai dilaporin ke polisi gitu. Terus akhirnya Pak Polisinya jelasin, mungkin karena ini tuh orang Jepang itu sangat apa ya, sangat sensitif lah dengan yang namanya video kayak gini. Jadi mereka itu risih atau mungkin takut disalahgunakan atau mungkin mengambil video-video yang erotis atau video-video yang apa ya, sedikit vulgar kayak gitu ya. Karena kebanyakan kan orang-orang yang laporin kayak gitu kan orang-orang yang ngambil video candid atau foto candid yang vulgar gitu ya, kelihatan rok mini kayak gitu kan banyak banget kan guys di Jepang itu, makanya dilaporin gitu. Jadi mungkin dia itu takutnya kamu itu melakukan hal yang seperti itu gitu. Terus aku, oh gitu ya Pak, jadi aku nggak tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya aku juga tahu, cuma kan aku kan nggak ngambil video kayak gitu kan gitu. Jadi aku ya pikirnya positif aja kan gitu. Terus si pak polisinya juga, iya kamu kan ambil video biasa gitu. Terus kamu juga menjelaskan tentang budaya Jepang gitu, bukan ngambil video candid atau foto candid yang seronok kan gitu kan ya. Jadi kamu itu sebenarnya nggak salah gitu, cuma karena dia ngelaporin jadi kami itu harus menyelidiki dan harus menginterogasi kamu kan gitu. Oh iya nggak apa-apa Pak gitu, yang penting aku nggak melakukan tindakan kriminal kan gitu. Oh iya nggak apa-apa, tapi kamu di sini dulu ya, kami harus interogasi kamu dan mencatat alasan-alasan kamu kan gitu. Kalau nggak salah itu aku diinterogasinya itu sekitar 30 menitan guys. Lainnya itu aku cuma nunggu nunggu hasilnya dia itu. Nah, selama diinterogasi sampai selesai itu kurang lebih itu hampir 4 jam guys aku di kantor polisi itu. Nah, interogasinya cuma 30 menit. Lainnya itu aku nunggu guys. Nah, selama nunggu itu ada Pak polisi yang gantian jagain aku gitu loh guys ya. Yang mungkin biar aku nggak kabur atau gimana gitu. Selama Pak polisinya gantian jagain aku itu, malah Pak polisinya itu nggak tanya-tanya masalah video itu, nggak tanya-tanya masalah yang lain-lain, pokoknya masalah pelanggaran hukum itu nggak tanya sama sekali guys. Mereka itu malah tanya kayak Indonesia itu negara yang kayak apa, negara negara Jepang itu orangnya gimana, negara Indonesia itu makanannya yang enak itu apa, negara Indonesia itu tempat yang bagus itu apa. Pokoknya malah tanya tentang negara Indonesia gitu loh guys, tentang tentang ini, tentang budaya Indonesia, tentang sejarah Indonesia kayak gitu. Jadi mereka tuh malah tanya-tanya kayak gitu. Terus Pak polisinya satu orang tuh aku juga nggak tanya namanya. Itu punya teman orang Indonesia juga. Aku juga punya teman orang Indonesia gitu. Orangnya baik kayak gini 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 gini. Terus aku juga pengen ke Indonesia terus gitu. Terus dia tanya Indonesia itu tempat yang bagus yang mana gitu. Aku malah ditanya-tanya hal-hal seperti itu yang nggak berkaitan sama yang kasusnya tadi itu guys gitu. Aku juga malah heran gitu. Terus dia bilang gini, Pak polisinya, kamu kasihan banget ya gitu. Kamu tujuannya mau menjelaskan budaya Jepang tapi malah kena kasus kayak gini gitu. Ya nggak apa-apa Pak, aku gini juga juga seneng gitu. Ini tambah pengalaman baru untuk aku kan gitu. Terus dia, hah pengalaman baru gitu.
Orangnya juga ramah-ramah guys, orangnya nggak kok sengkereng, "Kamu gini 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 gini," nggak sama sekali. Mereka tuh orangnya juga ramah-ramah gitu, nanyanya juga ramah, malah banyak guyonnya guys, gitu. Setelah mereka itu tanya-tanya gitu, malah tanya yang nggak penting-penting gitu, akhirnya aku selesai juga guys, tapi aku disuruh bikin pernyataan kalau, hari ini tuh aku melakukan hal-hal seperti ini, terus karena aku nggak tahu jadi aku harus minta maaf kayak gitu, terus aku nggak akan mengulangi hal-hal seperti ini lagi gitu. Aku disuruh cop cop disuruh cap jari di situ, terus apalagi ya, ya udah gitu aja. Nah, waktu Pak Polisnya nganter aku pulang itu, Pak Polisnya ngomong sama aku gini, guys, "Akhirnya hal-hal sepele kayak gini selesai juga," gitu. Dan akhirnya aku juga bisa sedikit jalan-jalan karena Pak Polisnya kebiasaan di kantor aja, guys. Jadi Pak Polisi di Jepang itu memang bisa bisa dibilang itu nggak ada kerjaan, guys, karena kriminal juga jarang, pencurian juga jarang. Jadi Pak Polisi Jepang itu ya kadang-kadang nggak ada kerjaan gitu loh, guys. Makanya kalau ketemu hal-hal yang kayak gini tuh mereka seneng gitu loh, guys. Dia ngomong sama aku kayak gitu. Terus dia juga seneng bisa kenal sama aku orang Indonesia gitu, pengen berteman juga gitu. Jadi ya ada hikmahnya sih ketangkap polisi Jepang gitu, guys. Akhirnya sampai dianterin sampai ke rumah, dia jelasin sama Pak D, kalau anak ini tadi kayak gini gini gini, tolong kamu juga menjelaskan kalau di Jepang itu kayak gini, jadi jangan melakukan nantinya ke depannya jangan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan kayak gitu. Ya bisa dibilang pengalaman yang sangat luar biasa guys gitu, ketangkep polisi di Jepang. Apalagi aku tuh di Indonesia nggak pernah berurusan sama Pak Polisi guys. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa guys di Jepang, ditangkap sama Pak Polisi guys. Wah, pokoknya is the best lah. Makanya guys, buat teman-teman yang sekarang lagi kerja di Jepang atau yang mau liburan aja ke Jepang, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini guys ya. Pokoknya ya ngati-ngati lah gitu. Kadang-kadang hal-hal sepele yang kita di Indonesia yang hal-hal sepele itu di Jepang itu bisa menjadi mondai, bisa menjadi masalah gitu loh guys ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye. Yeay.